Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tutorialkan itu bagaimana cara menggunakan aplikasi PC Manager gitu ya. Jadi di sini kalian bisa download aplikasinya di websitenya Microsoft, yaitu pcmanager.microsoft.com/nus gitu ya. Tapi kalian bisa download lewat Microsoft Store. Di sini kalau kalian klik otomatis ke direct ke Microsoft Store. Di sini saya sudah buka ya. Nah, di sini Microsoft PC Manager. Lalu di sini tuh fungsinya apa sih, deskripsinya? Isinya adalah Microsoft PC Manager is utility app for your PC. Nah, di sini deskripsinya berisikan tentang sorry guys, saya translate tadi ya. Di sini berisikan tentang Microsoft PC Manager adalah aplikasi utilitas untuk PC Anda. Nah, di sini aplikasi ini menawarkan fitur-fitur seperti peningkatan sekali klik atau one click boost, pembersihan penyimpanan, manajemen file, dan perlindungan pengaturan default Anda dari perubahan yang tidak sah gitu ya. Oke, di sini juga Microsoft PC Manager ini dikompatibel dengan Windows 10 dengan versi 18.09 atau di atasnya, atau mungkin di Windows 11 juga bisa, bahkan di 24H2 ya kalau nggak salah, itu juga otomatis support ya kalau Windows 11, semua versi Windows 11 gitu ya, maupun yang baru install, baru install ulang gitu ya, bisa menggunakan PC Manager ini. Tapi kalau Windows 10 kompatibel di versi 18.09 gitu ya. Kalau di Windows 10 versi 23H2 masih support gitu ya. Oke, aplikasinya kayak gimana sih? Aplikasinya itu seperti ini guys. Nah, jadi dia kalau kalian sudah install, otomatis akan muncul di desktop ini, namanya logonya seperti ini, dan akan bukanya aplikasinya dia seperti minimalis, bukan minimalis kayak di minimize gitu oleh Microsoft sendiri. Nah, di sini aplikasinya di sini nih ada ngumpat di show hidden file gitu ya. Jadi kita klik aja di sini, kita pindah ke tengah aja. Nah, oke, di sini memang aplikasinya memang rasionya memang segini, tidak bisa dimaksimis lagi. Di sini ada tawaran biasa lah, Edge Browser, a smarter way to explore gitu ya. Ini untuk mencoba Microsoft Edge yang baru gitu dengan di setup gitu ya. Ini setup itu maksudnya default browser gitu ya. Jadi yang biasanya kalian setting default browsernya adalah Google Chrome atau Mozilla Firefox. Di sini direkomendasikan dari PC Manager itu menggunakan Microsoft Edge gitu ya, atau Edge browser gitu. Lalu di sini ada PC Boost. Di sini ada free up your PC resource. Gitu ya, ada memory usage. Di sini ada temporary files atau file yang mungkin tidak terpakai di Windows gitu ya. Terus ini ada klik tombol boost supaya temporary filenya dihapus gitu ya. Ini bukan file data ya guys ya. Kalau file data sih nggak bakal mungkin muncul di sini ya. Terus ini ada fitur health check atau cek kesehatan. Di sini ada tulisan last checknya. Ini jadi ini hitungannya bulan, tanggal, dan tahun ya guys ya. Ini bulan kelima, tanggal 15 tahun 2024. Jadi sekarang ya. Tapi di jam 11.54 IM, di jam 12 kurang 6 kurang 6 lah. Lalu di sini ada proses. Nah, di sini melihat aplikasi apa yang sedang berjalan di background. Kalian bisa klik aja proses. Nah, di sini ada Google Chrome, ada OBS, ada Store, bla 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 bla, sampai WhatsApp pun nyala gitu ya. Nah, back. Nah, health check itu kayak apa sih menunya? Nah, kita cek aja di sini. Looking for issues gitu ya. Nah, di sini ada item to clean up, ada 66,4 MB. Ini bersihkan tentang Windows cache, browser cache, temporary file, semlock, recent file list. Ini kalau mau dihapus silahkan, nggak apa-apa. Tapi ini untuk contoh aja. Terus ada deep clean up. Nah, ini untuk pembersihan secara mendalam, tapi bukan seperti ini ya. Apa tuh namanya, saya lupa. Nah, bukan disk clean up ini ya, tapi kalau ini kan lebih advance lagi, bentukannya seperti ini. Nah, tinggal di OK, ini lagi scanning di visual package, language, dan sebagainya. Nah, seperti ini ada Microsoft Defender Virus, tapi isinya kurang lebih sama sih guys. Jadi dia ini mewakili di clean up itu tadi ya.
Kita klik aja lagi scanning, terus biarkan dia scanning, sistem clean up, application cache, reset lebih data web cache-nya. Dia lagi scan, tergantung seberapa banyak atau seberapa ini ya seberapa banyak sampah atau istilahnya file-file yang nggak kepake gitu ya. Nah, di sini ada sistem clean up, ada Windows Update clean up, ada Microsoft Defender, bla 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 bla, sampai Windows Prefetch, sampai application cache dan web cache di sini ya. Jadi kalian bisa dicentang aja, bisa dicentang, dan totalnya adalah 324,5 MB gitu ya. Ini untuk apa namanya file yang tidak kepake, istilahnya sampah lah istilahnya gitu ya. Ini juga kalian bisa klik detail. Nah, di sini bisa dilihat ya apa namanya ada description-nya. Apps can store temporary file in specific folders gitu ya. Terus ada ini folder-foldernya, kalian bisa dilihat ada C, Windows, bla 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 gitu ya. Ini kita close aja. Terus kalau Windows Update Clean Up detailnya banyak sekali ya. Oke, terus Chrome misalkan. Nah, di sini dia manggil dari folder app data lokal ya dia. Terus yaudah itu aja deh. Terus ini ada web cache deh. Terakhir dia juga ngambil dari app data lokal Microsoft Windows web cache gitu ya. Ini kita back aja. Ini ada startup, ada menu startup di sini. Nah, di sini startup apps ini adalah apa namanya? Ketika laptop kalian atau PC kalian dinyalakan atau baru booting, aplikasi misalkan Epson 1 monitor 3 ini kalau misalnya kalian nyalain apa namanya si service-nya atau layanannya itu otomatis nyala, jadi dia akan otomatis nyala di background gitu, dia nyalanya di background bukan di foreground gitu ya. Ini sebagai contoh Epson 1 nomor 3, ada IDM juga, ada Quick Share juga, ini ada recommend keeping on. Nah, di sini ada Microsoft OneDrive, ada Windows Security Notification gitu ya. Ini apa namanya saya matiin semua karena biar mungkin sebagian laptop atau PC teman-teman efeknya lebih berasa gitu kalau misalnya backgroundnya itu dimatiin gitu. Bisa kok dimatiin lewat settings, bisa kok lewat pengaturan bisa. Itu lebih advance dibanding di sini ya. Ini cuman istilahnya ringkasan atau mungkin rangkuman gitu ya kalau istilah bahasa Indonesia gitu ya. Terus di sini di bawah home ada protection. Nah, di sini ada virus and threat protection. Di sini ada scan threat with Windows Security. Jadi di sini directnya ke Windows Security yang ini gitu ya. Ini di sini bisa di scan, bisa Windows Update juga, ikhlas saja. Nah, ini bisa di scan lewat sini bisa, tapi fiturnya pakai yang apa tuh namanya yang cepat. Aduh, saya lupa namanya apa. Itu ada Windows Update, terakhir update-nya di tanggal 15 bulan 5 2004 tanggal jam 6 sore. Ya, terus ada available ya, nanti aja lah itulah. Terus ini ada default browser setting, sini ada current settingnya ada Google Chrome. Nah, seperti yang saya bilang tadi yang ini browser apa namanya tuh browser defaultnya gitu ya. Jadi pakainya Google Chrome atau apa namanya Firefox atau mungkin Edge atau mungkin Brave gitu ya. Jadi ada keywordnya Google Chrome bisa di change juga. Nah, di Microsoft Edge recommended di sini ya, recommend, ada Chrome, ada Firefox gitu ya. Di back aja, terus ada taskbar repair di sini kalau misalnya kalian ada apa namanya taskbarnya mungkin ada sesuatu yang error gitu ya, bisa di repair sini gitu. Terus ada restore default apps di sini apa namanya default apps-nya kayak misalkan web page atau PDF dokumen gitu ya. Biasanya kalau teman-teman biasanya pakai Google Chrome atau enggak Microsoft Edge atau mungkin aplikasi pihak ketiga kayak sheet PDF gitu ya, gitu ya. Terus ada web page-nya. Nah, set default for application sini otomatis kebuka di settings pengaturan gitu ya. Terus ini ada pop-up management. Nah, sini ada block pop-up Windows in apps. Nah, di sini saya juga kurang tahu, saya juga kurang pakai fiturnya sih. Ya, kita next aja, kita ke storage. Nah, di sini ada deep clean up yang tadi ada di home sini ya, yang deep clean up. Ini juga perform a full clean up scan gitu ya. Ada download files, ini ada file download. Nah, banyak kan ya. Terus ada large file, manage large file, ini ada di
drive mana, all disk atau di drive C aja atau di drive D gitu ya. Nah, scanning large file on the computer. Nah, di sini banyak nih, nggak usah cancel aja. Kelamaan nanti karena banyak di Windows C itu. Karena isinya sistem kalau Windows C. Di sini ada duplicate file, di sini ada manage duplicate file, ada all disk, bisa all disk, bisa apa namanya? Drive C, bisa drive D gitu ya. Jadi ada storage sense di sini otomatis kebuka di pengaturan di menu storage gitu ya. Nah, kita klik aja. Nah, di sini keep Windows running smoothly by automatically cleaning up temporary system and app files gitu ya. Di sini bisa kalian nyalakan aja. Nah, ini mah nanti aja. Kalau ini mah. Terus masuk ke menu ketiga yaitu apps atau ya apps. Di sini ada proses management. Di sini ada banyak ya. Tadi saya bilang dari home ini gitu ya. Di sini ada startup apps yang tadi saya bilang tadi yang otomatis nyala waktu booting. Di sini ada manage app, remove rarely used apps to save space. Di sini kalian bisa manajemen aplikasi apa namanya otomatis buka ke pengaturan. Di sini kalian bisa lihat aplikasi apa yang ukurannya tuh bisa sampai gede banget gitu ya, sampai drive C-nya penuh gitu ya. Ini saya buka semua. Dan ada Microsoft Store, Discover Windows Apps ini otomatis kebuka ke Microsoft Store. Lalu ke Toolbox. Nah, Toolbox ini ada Show Toolbar on the Desktop. Di sini kalian bisa nyalakan, dia otomatis nyala di. Nah, ini dia yang saya bilang. Tuh ada toolbar atau istilahnya itu kalau di Windows 7 adalah widget atau gadget gitu ya. Tapi kalau ini bedanya apa namanya untuk pembersihan nih, pembersihan. Ya, gitu lah pokoknya lah. Tapi kalau di Windows 7 kan gadget atau widget itu cuman monitoring aja gitu kayak misalnya monitoring CPU atau monitoring RAM mungkin atau storage biasanya gitu. Ini saya matikan karena kurang enak sih dilihatnya kalau buat di desktop sih ini biar minimalis aja, asik minimalis. Terus ini ada Windows Tools, ada screenshot folder, ada recorder, ada kalkulator, notepad, captions, dan sebagainya. Ini bisa diklik nggak apa-apa, screenshot. Nah, seperti ini gitu. Terus ini ada Web Tools, ada Edge Quick Links, ada Bing Translator, ada Currency Converter gitu ya. Di sini ada Custom Links. Nah, di sini ada apa nih? Saya lupa saya ini. Ada tambahan ininya ya. Terus ini ada Repair Tips. Nah, di sini ada Looking for Issues. Nah, di sini You're all set. Jadi tidak ada isu atau mungkin apa namanya masalah keamanan, masalah apa namanya itu performa, jadi tidak ada problem di situ. Tapi kalau misalnya ada problem, kalian bisa problem solving di sini kalau bisa ya. Kalau mumpuni aplikasinya gitu ya. Ya, tapi ya kadang repairnya nggak begitu 100% memang sih. Ya lebih enak memang kalau misalkan rusaknya di Windows mending di reset. Terus ini ada settings. Nah, di sini ada boost settings, ada smart boost. Nah, di sini kalau misalnya di home di sini ada tulisan set smart boost, otomatis ke sini ya. Boost settings, set smart boost gitu ya. Ini ada PC Manager will automatically boost your PC when high usage of RAM or there are 1 GB of temporary file. Di sini kalau misalkan temporary file ini lebih dari 1 GB, si smart boostnya otomatis dia akan menghapus si temporary file ini atau file yang tidak terpakai ini ya. Terus ada shortcut settings, dan saya juga nggak pakai sih ini, semuanya saya kosongin. Lalu di sini ada general settings, ada start PC Manager automatically when I sign in to Windows gitu ya. Jadi waktu dia booting atau dia booting, dia akan otomatis nyala gitu ya. Jadi istilahnya kayak startup gitu, kayak tadi saya bilang tadi startup gitu ya. Ini ada appearance, ada mungkin apa namanya tampilan atau tema. Di sini ada system, ada light, ada dark. Kalau sistem ini kalau misalkan di Windows kalian pakai apa namanya temanya dark gitu ya, temanya dark, pakainya dark gitu ya, otomatis ya si PC Manager akan ikut jadi dark gitu ya. Kalau misalnya ganti light bisa kok. Nah seperti ini gitu, cuma saya yang kurang suka sih, terlalu silau. Di sini ada language. Nah, di sini ada bahasa tapi cuman hanya Inggris dan ya itu saya juga nggak tahu apa itu bahasanya itu ya. Ada about us juga, ini saya di versi
Jadi versinya di 3940 ya. Di sini ada GoTo PC Manager website yang tadi saya bilang yang di sini gitu ya. Misalnya ada feedback kalau misalkan ada mau apa namanya ada masalah atau mungkin ada problem atau mungkin ya ada problem gitu, kalian bisa select type-nya di sini gitu ya. Ini ada detailnya, ada description-nya kalau misalkan butuh penjelasan yang lebih lengkap gitu ya, lengkap dan jelas gitu, atau mungkin kalau misalnya lebih jelas lagi jadi upload screenshot gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih semua telah menonton. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.